Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 46. Cerita dimulai setelah terjadinya kekacauan yang dilakukan oleh para napi. Akhirnya asosiasi para hunter langsung memberikan sebuah peringatan kepada para warga yang berada di kota sana. Bahkan mereka mengatakan kalau ini adalah sebuah kekacauan yang sangat berbahaya, sama seperti yang dilakukan oleh para monster. Oleh sebab itu, asosiasi meminta kepada para warga untuk bersembunyi ataupun meninggalkan kota itu. Pada sisi yang lain, ketika semua orang telah berusaha untuk pergi menyelamatkan diri, terdengar langkah kaki beberapa orang langsung berjalan memasuki sebuah apartemen. Namun karena mereka menyadari kalau kamar itu telah terkunci dari dalam, maka mereka mencoba untuk membuka pintu itu dengan menggunakan kekuatan mereka. Benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya pintu kamar itu langsung terbuka dengan begitu mudah. Ternyata mereka adalah para napi yang telah berhasil melarikan diri dari penjara. Sambil berjalan mereka berkata, ternyata tidak ada satu orang pun yang berada di dalam kamar ini. Apakah mungkin kalau mereka langsung pergi begitu saja setelah mendengar alarmnya? Kemudian mereka bertiga langsung menjarah tempat itu dan juga mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang lebih rapi. Lalu salah satu dari mereka berkata, saat ini aku begitu khawatir apakah kita akan bisa menghadapi asosiasi para hunter. Bukankah mereka memiliki para hunter yang berada di rank A dan juga rank S? Mendengar itu, temannya berkata, apakah kau tidak mendengar bagaimana rencananya? Ketika kita sudah berhasil mengambil alih kota ini dan juga menahan para sandera, maka apa yang akan bisa dilakukan oleh para hunter meskipun dia adalah hunter rank S? Sambil menunjukkan sebuah fragmen, orang itu kembali berkata, lagi pula, kita telah memiliki sebuah fragmen yang diberikan oleh Dong Seok kepada kita. Apakah kau berpikir mengapa asosiasi menyebarkan rumor itu dan juga melarang kita untuk menggunakan benda ini? Aku yakin kalau mereka sangat takut kalau kekuasaan yang mereka bangun akan hancur setelah semua orang yang bertambah kuat. Cobalah berpikir dengan menggunakan logikamu, mengapa mereka begitu takut dengan kebangkitan semua orang dengan menggunakan fragmen ini? Lagi pula, kita tidak perlu merasa takut kepada asosiasi karena Dong Seok mengatakan kalau kita telah memiliki seorang rank S yang berada di pihak kita. Pada sisi yang lain, salah satu dari mereka berkata, aku telah menemukan sesuatu yang sangat berharga di dalam rumah ini. Jadi sebelum kita pergi, kita bertiga harus menikmati sebuah minuman yang aku temukan, yang mana dia telah berusia lebih dari 30 tahun. Sambil berjalan menuju ke arah dapur, mereka berkata, ini adalah sesuatu yang sangat menguntungkan karena kita bisa meminum sebuah minuman yang berharga ratusan dolar. Namun tanpa mereka duga, terlihat seorang bocah telah bersembunyi di dalam sebuah lemari sambil merekam para napi yang berkeliaran di dalam rumahnya. Di saat itu, ia mencoba untuk melaporkan situasi di dalam rumahnya kepada asosiasi dengan melalui sebuah pesan. Ia berharap kalau pesan yang akan ia kirim bisa direspon dengan cepat oleh asosiasi para hunter. Akan tetapi, tiba-tiba saja ia sangatlah terkejut ketika lemarinya telah dibuka oleh salah satu para napi yang sudah mengetahui persembunyiannya. Sambil tertawa terbahak-bahak, orang itu berkata, apakah kau pikir kalau aku sama sekali tidak bisa menyadari kalau kau telah bersembunyi di dalam sini? Jadi mari kita minum bersama-sama karena ini sangatlah nikmat. Cerita berpindah, terlihat kota itu telah berubah menjadi lautan api setelah para napi yang mengamuk dan juga berburu semua orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran mereka. Di saat itu, asosiasi telah mengirimkan para hunter untuk menangkap para napi, meskipun yang mereka kirim hanyalah para hunter yang berada di rank C dan juga rank B. Akan tetapi, para hunter yang dikirim oleh asosiasi sangatlah kewalahan karena mereka telah diserbu secara bersamaan sehingga perjuangan yang mereka lakukan hanyalah sia-sia. Pada sisi yang lain, sambil menyeringai, Dong Seok berkata, entah mengapa aku begitu bangga setelah melihat lautan api yang berkobar di kota ini, dan ini adalah sesuatu yang sangat indah. Ini adalah kekuatanku yang sebenarnya. Aku mampu menggerakkan semua orang, meskipun hanya dengan menggunakan perkataanku saja.
Bahkan para napi level tinggi sama sekali tidak mampu menolak permintaanku untuk memulai kekacauan. Namun Don Seok langsung melemparkan pandangannya ke arah belakang setelah mendengar seseorang yang berjalan ke arahnya. Orang itu berkata, "Kita harus bergerak sekarang juga," ketika para napi yang lainnya telah berusaha untuk mengulur waktu. Mendengar itu, dengan kesalnya Dong Seok berkata, "Dasar sialan, berani sekali kau kurang ajar kepadaku. Apakah kau tahu kau hanyalah seorang bawahan yang ditugaskan oleh saudaraku?" Ternyata orang itu adalah Kang Tae-sik yang merupakan seorang hunter rank B. Tae-sik berkata, "Asal kau tahu, aku bukanlah orangnya saudaramu, dan aku telah dibayar untuk melakukan sebuah tugas, yaitu menyeludupkan seorang Awaken rank C sepertimu untuk pergi meninggalkan negeri ini." Terlihat Dong Seok sangatlah marah sampai-sampai ia memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Lalu sambil menarik kerah Tae-sik, ia berkata, "Dasar bajingan, apakah kau meremehkanku karena aku hanya berada di rank C? Meskipun kau adalah seorang hunter yang berada di rank B, akan tetapi aku sama sekali tidak takut kepadamu." Tae-sik bergumam, "Aku tahu kau hanyalah seorang pengecut yang bersikap sok kuat. Bahkan kau tidak berani untuk menyentuh fragmen itu karena kau begitu takut dengan efek sampingnya. Saat ini aku berpikir apakah aku harus membunuhmu." Lalu Tae-sik teringat ketika ia mendapatkan sebuah perintah untuk membawa Dong Seok. Orang itu berkata, "Aku sama sekali tidak tertarik untuk melawan asosiasi para hunter. Tetapi yang perlu kau lakukan hanyalah menghasut para tahanan untuk membuat sebuah kekacauan. Lalu tugasmu akan berakhir apabila kau telah membawa saudaraku kepadaku. Tetapi dengarkan aku baik-baik, kau akan tahu akibatnya apabila kau gagal membawanya ke arah sini." Di saat itu Tae-sik merasakan kalau orang itu telah memancarkan niat membunuh yang begitu kuat sampai-sampai ia sama sekali tidak mampu untuk menolaknya. Sambil menarik nafas panjangnya, Tae-sik bergumam, "Sebenarnya aku sama sekali tidak takut untuk melawan bajingan ini. Akan tetapi mana mungkin aku bisa menjadikan seorang rank S sebagai musuhku." Kemudian Tae-sik berkata, "Karena aku menghormati orang itu yang memberikan tugas ini, maka aku tidak ingin menjadikannya sebuah keributan di antara kita. Jadi aku akan mengantarkan kemanapun kau mau." Cerita berpindah, terlihat Choi Jong-in dan juga Wo Jing-chul telah bersiap untuk pergi menuju penjara Jisan. Lalu Choi Jong-in berkata, "Ini adalah pertama kalinya aku bertarung bersama sang pemimpin asosiasi setelah terjadinya bencana besar." Mendengar itu, Wo Jing-chul berkata, "Asal kau tahu, aku sama sekali tidak bisa tinggal diam ketika mengetahui kalau warga sipil telah menjadi korban di dalam kekacauan ini." Ketika mendengar Choi Jong-in yang menanyakan apa yang terjadi kepada kalung belenggu para tahanan, Wo Jing-chul kembali berkata, "Saat ini yang aku tahu, pusat kendali penjara itu telah dihancurkan oleh seseorang. Bahkan beberapa para hunter yang ditugaskan di dekat sana telah terluka dengan cukup parah dalam serangan yang tidak diketahui." Choi Jong-in berkata, "Bagaimana mungkin pusat kendali bisa dilumpuhkan begitu saja, sedangkan yang melindunginya adalah hunter rank A? Bahkan para napi yang melakukan penyerangan telah menggunakan fragmen untuk memperkuat kekuatan mereka. Jadi aku sangat yakin seseorang yang sangat kuat telah terlibat di dalam insiden ini." Namun mereka berdua langsung memalingkan pandangan mereka ke arah lain ketika melihat Lim Tae-gu dan juga Dojin telah datang ke tempat itu. Lalu Lim Tae-gu berkata, "Ternyata ada seorang dalang di balik semua kejadian yang terjadi selama ini. Tetapi kalian berdua harus tahu, ketika aku meminta kepada Dojin untuk membawa Suho, tiba-tiba saja Suho langsung menolaknya meskipun yang memintanya adalah asosiasi." Sontak Wo Jing-chul sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Suho telah menolak panggilan asosiasi yang merupakan tiang tertinggi bagi para hunter. Lim Tae-gu kembali berkata, "Dojin mengatakan kalau dia telah pergi menuju penjara Jisan. Dia adalah seseorang yang telah dicurigai sebagai sang pengedar Stardust. Namun entah mengapa dia langsung pergi ke tempat para penjahat yang menggunakan obat itu. Aku rasa ini adalah sebuah bukti yang mengatakan kalau dia adalah sang pengedar. Sejak dari awal dia telah muncul menggunakan sebuah topeng agar ia bisa membunuh Lee Min-sung tanpa diketahui oleh siapapun. Dan juga dia menggunakan topeng itu untuk menutupi kejahatannya di dalam pengedaran pil itu. Karena dia adalah seorang Awaken yang telah menyembunyikan kekuatannya, maka aku berpikir kalau dia adalah seorang penjahat tingkat tinggi. Ini adalah caraku untuk memahami situasinya, dan aku dengan sengaja bergabung di dalam misi ini karena aku akan membunuh bajingan itu." Wo Jing-chul berkata, "Tetapi bagaimana kalau Suho telah pergi ke arah sana hanya untuk membantu kita?" Tepat di sampingnya, Choi Jong-in berkata, "Jadi maksudmu adalah kalau dia telah menghilang tanpa jejak dan kembali secara tiba-tiba,
Lalu dia menolak panggilan asosiasi dan pergi begitu saja menuju penjara Jisan. Bahkan selama ini dia dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya dari asosiasi. Jika aku pikir dia adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa diprediksi, jadi dengan menganggapnya sebagai seorang penjahat mungkin saja adalah sebuah langkah yang sangat tepat. Pada sisi yang lain, Dojin bergumam, bahkan dengan kondisi yang sekarang, aku rasa kalau aku tidak akan sanggup untuk melawan mereka semua. Tetapi apakah Suho sama sekali tidak memperkirakan dengan situasi yang seperti ini? Aku berasumsi kalau fragmen tidak akan menyebar dengan seluas itu karena asosiasi sudah melarang untuk menggunakannya. Tetapi dia tetap saja berusaha untuk pergi menemukannya meskipun dia mengetahui bagaimana akibatnya. Namun berkat itulah aku bisa memantaunya dari arah kejauhan. Cerita berpindah, terlihat Suho telah bergerak bagaikan sebuah cahaya karena ia ingin secepat mungkin untuk sampai ke kota itu. Lalu Suho bergumam, awalnya aku mengira kalau aku akan sampai ke kota itu dengan cepat apabila aku menggunakan bone skill. Tetapi ternyata hal ini telah membuat Gray menjadi begitu lelah. Meskipun Suho sudah berlari dalam waktu yang cukup lama, akhirnya ia pun telah sampai pada perbatasan kota itu. Kemudian tanpa pikir panjang, ia pun langsung melompat menuruni kaki gunung agar ia bisa masuk ke dalam kota dengan secepat mungkin. Namun tiba-tiba saja Suho sangatlah terkejut ketika mendengar ada begitu banyak orang-orang yang meminta tolong setelah disiksa para napi yang menyerang seluruh kota itu. Dengan kesalnya Suho bergumam, ini adalah suara-suara dari orang-orang yang sudah sekarat. Apakah aku bisa mendengarnya karena bone skill telah memperkuat indera pendengaranku? Dasar sialan, aku sama sekali tidak boleh ragu untuk menolong mereka semua karena semakin lama aku menunggu, maka situasinya akan menjadi semakin buruk. Tidak lama kemudian, Suho langsung mendarat pada sebuah jalan yang berada di antara gedung tinggi. Dan di saat yang bersamaan, ia juga langsung melepaskan bone skillnya karena Gray sudah kehabisan tenaganya. Namun terlihat dengan sangat jelas kalau Suho begitu lelah setelah berlari dalam jarak yang sangat jauh. Akan tetapi Suho sama sekali tidak gentar meskipun yang ia hadapi adalah para napi dalam jumlah yang sangat banyak. Suho berpikir, aku sama sekali tidak bisa membiarkannya begitu saja karena mereka sudah membunuh warga sipil yang mencoba untuk melarikan diri. Melihat kedatangan Suho, mereka berkata, bagaimana bisa seekor anjing dan juga seorang manusia telah turun dari langit secara bersamaan? Namun Suho sama sekali tidak menghiraukan ocehan mereka. Di saat itu ia meminta kepada Gray untuk beristirahat terlebih dahulu karena dia yang akan melawan para napi. Kemudian sambil mengacungkan sebuah senjata mereka berkata, meskipun kau adalah seorang hunter, akan tetapi apa yang bisa kau lakukan ketika berhadapan dengan kami? Apakah kau pikir kalau kami akan takut untuk melawan seorang hunter dari asosiasi? Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Suho langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menghajar seseorang yang berada di sampingnya. Dengan mata yang terbelalak ia berkata, bagaimana mungkin ia mampu bergerak dengan secepat itu? Bahkan yang aku rasakan dia lebih cepat daripada hembusan angin. Di saat itu salah satu dari mereka langsung mati dengan cara yang menggenaskan, meskipun Suho menghajarnya hanya dengan satu kali tendangan saja. Kemudian Suho berkata, jika kalian kabur dari penjara, maka kalian bisa saja melarikan diri dari kota ini. Tetapi entah mengapa kalian memilih untuk menyeret orang-orang yang tidak bersalah ke dalam situasi yang seperti ini. Kalian semua dengarkan aku baik-baik, saat ini waktuku hanya sedikit. Jadi aku akan memberikan kalian dua pilihan, yaitu mati dengan tenang atau mati di saat melawanku. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.